Wabarakatuh. Nama saya Firdan Muhammad dengan NIM 24023111072. Saya dari kelas Mpro 3B. Di sini saya akan mempresentasikan distribusi normal dan distribusi t-study. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu distribusi. Jadi distribusi itu contohnya itu saat kita mendata tinggi badan mahasiswa pada suatu kelas, kita dapat menggambar grafik untuk melihat bagaimana data itu tersebar. Ada yang sangat tinggi misalnya, ada juga yang sangat pendek. Kayak misalnya ada yang sangat tinggi, kita ambil contoh, misal yang tertinggi 160 cm pada suatu kelas tersebut, dan yang paling pendek 150 cm. Namun, sebagian besar mahasiswa berada di tengah-tengah, 170 cm. Itu hanya gambaran kasarnya. Nah, distribusi sendiri bisa berupa terhitung ataupun terukur. Terhitung disebut sebagai discrete. Ini contohnya itu jumlah produk rusak dari 10 barang. Atau jika yang kontinu itu misalnya tinggi badan, berat badan, suhu, waktu kerja mesin, dan sebagainya yang dapat diukur itu disebut sebagai kontinu. Oke. Sekarang distribusi normal. Distribusi normal itu distribusi probabilitas kontinu yang paling penting dan paling banyak digunakan dalam teknik ataupun dalam ilmu teknik ataupun dalam ilmu statistik. Jadi di distribusi normal ini pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss yang merupakan seorang matematikawan Jerman pada tahun 1809, sehingga sering disebut juga distribusi Gauss atau Gaussian distribution. Distribusi normal menggambarkan sebaran data yang cenderung mengelompok di sekitar rata-rata atau di sekitar min dan menurun secara simetris ke arah kiri ataupun ke kanan. Oke. Jadi distribusi normal kita bisa melihat ciri-cirinya dari bentuknya. Di sebelah kanan ini ada gambarnya. Biasanya pada kurvanya bentuknya simetris seperti sebuah lonceng, ya, lonceng atau bell curve ya. Lalu nilai rata-rata min, selain min, median, modus, semua nilainya tuh rata. Semua nilainya sama. Dan sebagian besar data berkumpul di sekitar rata-rata. Bisa kita lihat di sini. Jadi datanya itu berkumpul di sini. Yang di sini sangat sedikit, ataupun yang di sini sangat sedikit. Seperti contohnya di tinggi badan yang tadi. Misalkan ini 190 cm, ini 140, paling banyak itu ada di sekitar 160 ataupun 170 cm. Itu hanya contoh kasarnya. Lalu ciri selanjutnya itu semakin jauh dari rata-rata data, makin jarang kurvanya menurun ke kanan ataupun ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Lalu di kiri yang terakhir, total luas di bawah kurva sama dengan 1, artinya total peluang semua kejadian sama dengan 100%. Oke. Next slide. Maaf terlewat. Oke. Jadi ini yang seperti saya bahas sebelumnya.
Ini contoh kurva distribusi normal. Jadi di sini kita bisa melihat ini variabelnya, variabel x -nya. Ini itu kepadatannya. Nah, di sini. Jadi datanya terdistribusi paling banyak yang di tengah sini. Berkisar antara 35 ke 45, ini paling banyak. Sangat sedikit yang di 55 ataupun yang di sini. Itu sangat sedikit. Makanya cirinya seperti sebuah lonceng ya tadi. Bell curve. Jadi contoh distribusi normal itu untuk biasanya itu di tinggi badan manusia, berat badan manusia, nilai ujian mahasiswa, nama waktu hidup komponen elektronik, bahan pengukuran alat ukur. Jadi semua contoh yang barusan saya sebutkan itu mengikuti pola sebaran normal, yang mana bagian besar nilai berada di sekitar rata-rata seperti di kurva yang sebelumnya saya tampilkan yang membentuk sebuah lonceng. Jadi bagian besar nilai itu ada di tengah-tengah, di rata-rata, di average, di min ya. Dan hanya sedikit yang tinggi ataupun yang sangat rendah seperti yang saya contohkan sebelumnya. Sangat sedikit yang misalkan sangat sedikit di kelas yang tingginya 190 dan sangat sedikit juga yang 140 cm. Baik. Jadi selanjutnya ini sifat-sifat dari distribusi normal. Jadi sifat-sifat distribusi normal itu sebenarnya sama simetris terhadap min. Di sini logo mu, bentuk kiri dan kanan kurva identik. Loss total di bawah kurva 1. Jadi karena total probabilitas semua kejadian sama 100%, maka min sama dengan median sama dengan modus. Terus selanjutnya sebaran data mengikuti pola 68, 95, 99,7 rule. Yang berarti lebih kurang 1 sigma dari min itu mencakup 68,27% data. 2 sigma dari min itu mencakup 95,45% data. Lalu 3 sigma dari min mencakup 9,73% data. Nah, sekarang ini bentuk matematis fungsi kepadatan probabilitas atau biasa disebut probability density function. Atau PDF. Distribusi normal dituliskan sebagai fx sama dengan 1e dikurang, maaf ini agak sedikit sangat kecil, jadi fx sama dengan 1e 1 per sigma, ini bukan V ya, ini akar 2pi lalu kali E minus 1 per 2 dalam kurung, buka kurung, X dikurangi mu dibagi sigma, tutup kurung pangkat 2. Di sini, maaf ini sangat kecil tulisannya. Jadi fx ini menunjukkan nilai fungsi probabilitas pada titik X. Nilai mu itu menunjukkan rata-rata atau min dari distribusi tersebut. Lalu sigma itu sebagai timbangan baku atau biasa disebut standar
deviation. Lalu ini itu sebagai bilangan eksponensial yang nilai 2,788. Lalu t-nya seperti biasa 3,14 nilainya. Baik, di sini karena setiap data punya rata-rata dan simpangan baku yang berbeda, maka untuk menyamakan skala semua data perlu distandarkan dengan menghitung z-score. Jadi cara menghitung z-score itu dengan cara z itu skor bakunya, standard course sama dengan x dikurangi mu, x itu nilai data, mu itu mean, dibagi simpangan bakunya. Seperti itu caranya. Maka setelah z-score diketahui, kita perlu menggunakan tabel ini. Tabel distribusi normal baku tabel Z untuk mengetahui bahwa peluang bahwa suatu nilai Z berada di kiri titik Z pada kurva normal baku. Baik, yang ini negatif, yang ini positif pada tabel tersebut. Next slide. Next. Baik, contoh soal dan pembahasan. Jadi di soal pertama ini diketahui tinggi badan pria dewasa mengikuti distribusi normal dengan 170 cm. Itu mu-nya. Mu-nya diketahui 170 cm. Lalu sigmanya 5 cm. Yang ditanya itu tentukan peluang seorang pria memiliki tinggi lebih dari 180 cm. Maka langsung gunakan z-score. 180 dikurangi 170 dibagi 5. 180 ini didapat dari x-nya ini, 170 min-nya, lalu 5 ini sigma atau simpangan bakunya. Maka hasilnya 2,0. Nah, 2,0 ini kita perlu melihat di tabel untuk mengetahui peluangnya. Baik. Bentar. Baik. Tadi 2,0. Berarti di sini itu 0,9772. Maka untuk mengetahui peluangnya itu 1 dikurangi yang ini, 1 dikurangi 0,9772 yang hasilnya 0,028. Itu baru diketahui peluangnya. Atau jika dibuat persen, peluangnya menjadi 2,28%. Maka berarti hanya sekitar 2 dari 100 pria yang memiliki tinggi di atas 180 cm. Baik. Lanjut. Soal pembahasan 2. Sebuah mesin menghasilkan batang logam dengan diameter rata-rata atau mu-nya itu 50 mm dan simpangan baku atau sigmanya itu 2 mm. Yang ditanya, berapa peluang bahwa sebuah batang logam memiliki diameter lebih dari 53 mm. Caranya sama, kita langsung saja memakai rumus z-score. Itu 50 Z sama dengan X dikurangi mu. Ya, mu-nya 50 dibagi simpangan bakunya 2. Sigmanya 2. Ini sama dengan 1,5. Maka sesuai dengan tabel, caranya sama seperti tadi. Sebentar. 1,5 ya. (0,9332). Jadi 1 dikurang
0,9332 itu dikurang 0,9332 ya, sama dengan 0,0668, yang berarti sekitar 6%, 6,68% peluangnya. Sekarang pembahasan soal yang ketiga. Itu di sini nilai X-nya ada 2 ya. Karena dia baca dulu soalnya. Sebuah mesin menghasilkan batang logam dengan diameter rata-rata atau mu-nya itu 50 mm dan simpangan baku atau sigmanya 2 mm. Yang ditanya berapa peluang bahwa diameter antara 48 mm dan 52 mm. Jadi antara 48 dan 52. Di sini 48 ini sebagai X1 dan X2-nya itu 52 mm. Pakai Z-score lagi karena dia antara, jadi Z-score ada 2. Jadi untuk Z-score yang pertama yang sama, X-nya itu pakai X1 48 dengan mu dikurangi mu 50 karena mu cuman hanya ada 1, lalu dibagi 2 itu simpangan bakunya ini sama hanya ada 1, jadi hasil dari Z-score yang pertama itu -1. Lalu untuk Z-score yang kedua hanya berbeda di X-nya saja. Ini X2. Lalu dikurangi sama 50 juga karena minus 1. Lalu dibagi 2. Simpangan bakunya tetap sama seperti yang Z-score yang pertama. Jadi hasilnya 1. Maka berdasarkan dari tabel itu untuk Z-score yang pertama itu 0,8413, sementara yang kedua itu 0,1587. Maka untuk kita mencari di antara 48 dan 52, kita harus mengurangi yang satu dan yang kedua. Maka ditemui hasilnya 0,682. 0,6826. Jadi hasilnya itu peluangnya sebesar 68,26%. Dari seluruh batang logam akan memiliki diameter antara 48 sampai dengan dan 52 mm. Baik. Kita distribusi di Staden. Jadi di distribusi di Staden diperlukan saat tidak diketahui simpangan baku populasi atau sigmanya tidak diketahui, dan juga jumlah data atau n-nya itu masih kecil, kurang dari 30. Ciri-ciri dari distribusi T-Staden ini bentuknya mirip distribusi normal, tapi ekornya lebih tebal. Artinya kemungkinan nilai ekstrim sedikit lebih besar. Dan ditentukan oleh derajat kebebasan atau DF sama dengan N-1. Semakin besar ukuran sampel N, kurva T makin mirip kurva normal. Lalu ciri-ciri yang terakhir itu digunakan dalam uji T untuk menguji apakah rata-rata sampel berbeda dari rata-rata populasi. Jadi seperti ini kurvanya dari distribusi T-Staden. Baik, jadi di sini tuh rumus distribusi T-nya. Rumusnya itu T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per, ini bukan V tapi ini tuh akar N. Jadi X bar itu rata-rata sampel,
mu-nya rata-rata populasi, S-nya simpangan baku sampel, N-nya ukuran sampel, dan derajat kebebasan V sama dengan N kurang 1. Baik. Ini merupakan tabel kritis distribusi T. Soal dan pembahasannya. Sebuah mesin pemotong logam diklaim memiliki kecepatan rata-rata 500 mm per menit. Mengambil sampel 9 kali pengukuran dan yang ditanya apakah kecepatan rata-rata mesin berbeda signifikan dari yang diklaim dengan alfa 0,05. Baik. Sekarang diketahui mu sama dengan 500. X barnya 480. S-nya 36 dan N-nya 9. Maka langsung melakukan rumus distribusi T. T sama dengan X bar dikurang mu 0 per S per akar N. Jadi 480 dikurang 500 per 36 per akar 9. Maka hasil yang dapat itu minus 1,67. Sekarang perlu dicari derajat kebebasannya atau DF. Itu V sama dengan N dikurang 1. N-nya 9. 9 kurang 1 sama dengan 8. Maka sudah diketahui DF sama 8. Dan maka berdasarkan di tabel sama dengan 2,306. Maka jika kita bandingkan 1,67 yang ini itu lebih kecil dari 2,306. Kalau selanjutnya ini memiliki kecepatan rata-rata teoritis 1000 rpm, sampel 9 pengukuran menghasilkan rata-rata 980 rpm dan simpangan baku 60 rpm. Pertanyaannya, apakah kecepatan ini berbeda signifikan dari klaim? Pada taraf signifikansi 5%. Langsung menggunakan use T. T sama dengan 980 dikurangi 1000 dibagi 60 per akar 9 itu hasilnya sama dengan minus 1. Mencari DF itu dengan cara 9 N minus 1, maka 9 dikurang 1 sama dengan 8. Maka dari tabel T divisi alfa 0,05, maka hasilnya 2,306. Karena 1,0 kurang dari 2,306 maka tidak signifikan. Oke, sekarang contoh soal yang terakhir. Sebuah komponen baja memiliki kekuatan rata-rata teoritis 400 MPa dengan sampel 16 komponen diuji dan didapatkan X bar 410, S-nya 20. Yang ditanya berapakah peluang kekuatan rata-rata sampel lebih dari 410 MPa. Maka T sama dengan 410 dikurangi 400 dibagi 20 per akar 16. Maka hasilnya 2,0. Derajat bebasnya V sama dengan
N min 1, 16 dikurang 1 itu 15. Maka jika dilihat dari tabel dengan df 15, maka T lebih dari 2,0, yang artinya 0,032 jika diubah ke persentase menjadi 3,2%. Artinya peluang kekuatan rata-rata sampel lebih dari 410 megapascal adalah sekitar 3,2%. Oke. Sekarang konklusinya, untuk distribusi normal itu keseimbangan bakunya diketahui, sedangkan untuk distribusi T itu keseimbangan bakunya tidak diketahui. Ukuran sampel pada distribusi normal itu lebih dari 30, N lebih dari 30. Sedangkan untuk distribusi T itu kurang dari 30. Bentuk kurvanya pada distribusi normal itu seperti lonceng, karena distribusi banyak di tengah. Sedangkan untuk distribusi T itu lonceng dengan ekor lebih tebal. Baik, mungkin itu saja pembahasan distribusi normal dan distribusi T. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.